Halo, perkenalkan nama saya Dewi Kartika. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Prodi Sosiologi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil terhadap penyakit corona yang saat ini sedang mewabah. Kita mulai dari penjelasan apa itu virus corona. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Peranan masyarakat sipil terhadap penyakit corona ini yang bisa saya lakukan sebagai generasi milenial, yaitu yang pertama, tidak menyebarkan berita-berita hoax. Banyak sekali di Twitter, di Instagram, ataupun di WhatsApp, banyak sekali berita-berita yang tersebar cenderung hoax dan bukti validitasnya itu tidak ada sumber yang tertera jelas. Kemudian banyak sekali masyarakat yang cenderung paniknya itu terutama banyak sekali yang panik buying ya. Masyarakat itu banyak sekali yang membeli kebutuhan yang sangat amat banyak. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat lain tidak akan mendapat stok makanan yang juga memadai untuk keluarganya di rumah. Kemudian saya ingin sedikit memberi data mengenai virus corona ini. Kasus positif corona yang saya akan jelaskan yaitu yang diambil dari data Korea Selatan dan Italia. Berdasarkan kelompok usia, orang yang berusia 20-an lebih banyak positif corona namun tidak bergejala. Apa dampaknya bagi kita? Di Korea Selatan, tes massal secara gratis dilakukan. Hasil tes menunjukkan bahwa anak muda berusia 20 tahun lebih banyak terinfeksi. Jadi apa artinya? Artinya, banyak anak muda yang merasa cukup sehat, tidak bergejala, bisa menularkan kepada orang lain tanpa sadar bahwa dirinya sudah terinfeksi. Nah, ini bisa jadi penular atau penular super ke komunitasmu. Kemudian ada survei yang menjelaskan siapa yang paling berisiko meninggal jika terinfeksi corona. Survei ini dilakukan pada keseluruhan korban dari penyakit corona di seluruh dunia. Ternyata dalam grafik survei tersebut diketahui angka kematian dari orang yang positif terinfeksi corona meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Orang-orang yang berusia di bawah 60 tahun hanya indeks kematiannya hanya 2%. Kemudian meningkat pada usia meningkat menjadi 3,4% pada usia 60 sampai 69 tahun, kemudian meningkat lagi menjadi 8% di angka 70 sampai 79 tahun dan tertinggi 14,8% di antara usia 80 tahun ke atas. Buat orang-orang yang berpikir mumpung kampus atau kerja libur, tiket pesawat lagi murah, akhirnya bisa traveling atau pulang setelah melihat dan mendengarkan data yang sudah saya bacakan tadi, apakah bisa lain waktu berliburnya ataupun pulangnya. Mungkin teman-teman semua berpikir bahwa masih muda, saya akan baik-baik aja kok. Jikapun saya terinfeksi, saya nggak akan kenapa-napa. Tapi tanpa sadar, teman-teman bisa saja menularkan penyakit corona ke orang-orang rumah seperti orang tua, kakek, nenek, dan kondisi beliau semua nggak sebaik kondisi teman-teman seperti itu. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan pada saat kita social distancing ini atau self isolate ini. Yang pertama, kita bisa dengerin musik, baca e-book, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita nggak pernah lakuin, seperti ngobrol sama orang tua ataupun bercanda-canda sama sanak saudara. Nah, ada nih teman-teman di sosial media yang bilang,
aduh kalau aku kangen gimana dong, kangen sama doi, kangen sama sahabat-sahabat. Masih banyak kok yang jalan yang bisa kita tempuh untuk eh, meringankan lah seenggaknya kangen kita, seperti kita video call ataupun kita chat. Zaman sekarang ya teknologi itu udah maju banget, kita bisa lewat Skype, lewat yang paling simple deh, video call lewat WA, ataupun kita bisa video call juga lewat Line, bahkan Instagram pun sekarang bisa video call seperti itu. Eh, Social distancing ini bukan berarti kita secara emosional juga berjarak kepada orang lain, enggak. Kita bisa menyampaikan kalau kita sayang dan peduli sama orang-orang di sekitar kita dengan banyak cara. Nah, salah satunya social distancing ini kita menunjukkan rasa kasih sayang kita seperti menyebarkan berita-berita yang terpercaya kepada grup keluarga, grup teman-teman, ke doi, seperti itu. Aku mau sedikit ngasih tips-tips buat teman-teman bagaimana sih cara kita melawan corona. Yang pertama, jangan panik. Panik itu malah bikin kita semua makin ambiar dan buyar. Kita fokus dulu. Yang pertama, kita bisa cuci tangan. Kita cuci tangan setelah berpergian dari luar ataupun setelah bertemu dengan orang ramai, cuci tangan. Kemudian kita bisa jaga jarak 1 meter dengan yang sedang sakit. Kenapa? Ketika seseorang sedang batuk atau bersin, percikan yang keluar dari mulut atau hidung mereka mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, percikan tersebut bisa kita hirup. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Kenapa? Alasannya tangan kita banyak menyentuh permukaan dan bisa saja mengenai virus. Nah, setelah itu kita menyentuh bagian-bagian mata, hidung, dan mulut kita. Disitulah virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya jika teman-teman nggak urgent banget untuk mendapatkan suatu kebutuhan, kalau bisa sih jangan terlalu banyak berpergian. Kenapa? Resiko terinfeksinya akan lebih tinggi jika pergi ke tempat yang ramai, contohnya seperti bandara ataupun pelabuhan. Tunda sementara untuk berpergian ke negara-negara atau daerah-daerah yang terjangkit. Penularan ini terjadi dari manusia ke manusia dengan mengurangi kontak. Harapannya, angka penularan dapat berkurang. Kemudian, masak makanan seperti daging sampai matang. Alasannya, makan makanan yang sudah matang dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Jangan menyentuh hewan yang sedang sakit ataupun yang meninggal. Jika sudah menyentuhnya, segera cuci tangan dengan alkohol atau sabun dan air. Semoga kita dapat terhindar dari virus ini dan Indonesia segera sehat. Terima kasih.